Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya selaku moderator dengan saya sendiri yaitu Salsabila Minatul Zahra NPM 2412011444. Saya Naila Andriska dengan NPM 2412011435. Saya Alia Salsabila dengan NPM 2452011074. Saya dengan Ratu Seisaura Sebrina dengan NPM 2452011066. Saya Putri Nur Aziza dengan NPM 2212011776. Saya Keke Deswanti dengan NPM 2412011196. Saya Marsa Aulia Putri Antoni dengan NPM 2412011442. Saya Abel Felma Renata dengan NPM 2412011068. Di sini kami akan memaparkan hasil dari proyek kami yang berjudul Illegal Fishing dan Penenggelaman Kapal Asing. Simak videonya ya. Illegal fishing telah mengancam kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia, mengakibatkan kerugian hingga triliunan rupiah. Pemerintah pun mengambil langkah tegas dengan cara menenggelamkan kapal illegal fishing. Namun, perbuatan tersebut memicu perdebatan antar internasional apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan hukum laut internasional. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui kasus tersebut apakah langkah-langkah yang diambil sudah benar-benar sesuai dengan hukum internasional. Tujuan mengkaji kasus ini adalah untuk menilai apakah penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing telah sesuai dengan UNCLOS dan prinsip proportionality dalam hukum internasional, serta melihat sejauh mana sih kebijakan tersebut efektif melindungi kedaulatan maritim Indonesia. Yang pertama, ada kerangka teori. Kerangka teori pada penelitian ini membahas tentang dasar hukum untuk menilai sebuah kebijakan penenggelaman kapal asing atas illegal fishing. Kerangka teori ini juga memiliki 4 dasar prinsip. Yang pertama, teori kedaulatan. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, deterrence. Yang keempat, tanggung jawab negara. Dari keempat teori tersebut menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE, kewajiban bertindak sesuai dengan prosedur hukum, pemberian efek jera secara profesional, serta kepatuhan terhadap kewajiban internasional. Sehingga seluruh prinsip ini dikaitkan dengan UNCLOS 1982 untuk menilai kesesuaian tindakan Indonesia atas dasar hukum internasional. Kerangka konseptual ini menjelaskan keterkaitan antara illegal fishing, kedaulatan penegakan hukum, proportionality, dan UNCLOS 1982 dalam menilai kebijakan penenggelaman kapal asing. Illegal fishing menjadi dasar tindakan tegas berdasarkan hak berdaulat Indonesia di ZEE. Melalui penegakan hukum yang sah, prinsip proportionality digunakan untuk menilai kewajaran tindakan tersebut. Sementara UNCLOS 1982 menjadi acuan kesesuaiannya. Alurnya illegal fishing, pelanggaran kedaulatan, penegakan hukum, uji proportionality, kesesuaian dengan UNCLOS. Kita masuk ke bab 3, yaitu gambaran umum kasus illegal fishing dan penenggelaman kapal asing. Jadi aku mau jelasin secara singkat tentang kasus illegal fishing di Indonesia. Indonesia kan punya wilayah laut yang sangat luas. Jadi banyak kapal asing yang masuk dan nangkep ikan tanpa izin. Biasanya mereka datang dari Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand. Modusnya juga macam-macam. Mulai dari masuk tanpa izin, pakai alat tangkap yang rusak, sampai pakai dokumen palsu. Dampaknya besar banget. Indonesia bisa rugi puluhan triliun rupiah setiap tahun, dan stok ikan kita juga bisa berkurang karena dieksploitasi terus. Makanya, sejak 2014, pemerintah mengambil langkah yang tegas, yaitu menenggelamkan kapal asing yang tertangkap nyuri ikan. Tapi dari sisi Indonesia, kebijakan ini dianggap perlu untuk melindungi sumber daya laut kita yang selama ini dirugikan. Jadi intinya, illegal fishing ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga menyangkut kedaulatan keamanan laut dan hubungan diplomatik. Karena itu, penting untuk dilihat juga apakah kebijakan penenggelaman kapal ini sudah sesuai standar hukum internasional. Bab 4. Analisis permasalahan. Illegal fishing merugikan Indonesia triliunan rupiah sehingga pemerintah menenggelamkan kapal asing. Namun kebijakan ini diperdebatkan karena dinilai belum tentu sesuai dengan UNCLOS dan prinsip proporsionalitas. UNCLOS memberi kewenangan hukum di ZEE, tetapi tidak secara tegas mengatur penenggelaman kapal. Karena itu, tindakan ini hanya sesuai dengan hukum internasional jika memenuhi prinsip necessity, proportionality, dan due process specific dalam putusan pengadilan. Prinsip proportionality juga menuntut penggunaan kekuatan bertahap. Penenggelaman hanya proporsional jika ancaman serius kalau tidak ada alternatif lain. Jika dilakukan sebagai kebijakan rutin, tindakan ini bisa dianggap berlebihan. Kesimpulannya, penenggelaman kapal sah dilakukan melalui proses hukum yang jelas dan tidak berlebihan.
Selanjutnya adalah bagian penutup, yaitu yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan dari makalah yang kami buat yaitu kebijakan penenggelaman kapal memiliki legitimasi untuk melindungi hak berdaulat Indonesia atas sumber daya perikanan di ZEE. Namun, harus dilaksanakan dengan kehati-hatian melalui prosedur hukum transparan dan konsisten dengan prinsip proportionality dan due process. Selanjutnya, mengenai saran, ada beberapa saran untuk pemerintah Indonesia. Yang pertama, itu memperkuat kerangka hukum prosedural dengan peraturan pelaksanaannya rinci dan SOP penegakan hukum berjenjang. Selanjutnya, memperkuat komunikasi diplomatik dengan negara tetangga dan negara bendera kapal. Lalu, menyiapkan argumentasi hukum yang kuat yang menekankan necessity, proportionality, dan due process. Terakhir, meningkatkan teknologi pemantauan dan koordinasi antar lembaga untuk penegakan hukum yang lebih profesional. Selanjutnya, saran mengenai perkembangan hukum internasional. Yang pertama, kajian lanjutan interpretasi pasal 73 UNCLOS mengenai batas kewenangan negara pantai dalam enforcement measures. Yang kedua, perumusan kriteria operasional prinsip proportionality yang lebih konkret dalam konteks penegakan hukum maritim. Yang ketiga, pengembangan mekanisme kerjasama internasional yang efektif. Terakhir, studi komparatif praktik penegakan hukum maritim berbagai negara untuk mengidentifikasi best practice. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan kedaulatan Indonesia dan tanggung jawab sebagai anggota komunitas internasional yang menghormati hukum laut internasional. Sekian pemaparan materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.